Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Nah, hari ini, biasanya nih kita menghadirkan pejabat fungsional ya kan nih sahabat Bagimu. Hari ini Kiki akan menghadirkan pejabat struktural. Beliau adalah Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Hasan SE. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu Kiki. Iya, bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat. baik. Pak Hasan, sebelumnya Kiki mengucapkan terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya mau meluangkan waktu bersama Kiki bincang-bincang di UKPBJ, konten YouTube-nya milik UKPBJ Kalsel tentunya ya Pak Hasan ya. Sebelum kita mulai nih Pak Hasan, Kiki minta tolong dulu untuk Pak Hasan bisa menyapa dulu sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silakan. Halo sahabat Bagimu, sehat selalu ya, jaga kesehatan dan rajin olahraga. Yes, gitu. Jangan lupa nih jaga kesehatan. Ini lagi musimnya lagi di tempat kita di Provinsi Kalimantan Selatan lagi sering hujan ya Iya, Pak Hasan hujan. ya. Jadi kita harus perbanyak minum vitamin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih. Hari ini Kiki sama Pak Hasan mau berbicara atau bincang-bincang nih terkait dengan kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak Iya, Hasan ya. betul. Sesuai nih dengan posisi beliau atau jabatan beliau di Biro PBJ sendiri. Nah, langsung aja nih Pak Hasan. Seperti yang kita ketahui ya Pak Hasan ya, bahwa UKPBJ Kalsel atau Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini tuh bagaimana gitu bisa mendapatkan penghargaan dari LKPP RI sebagai pusat unggulan pengadaan barang jasa pemerintah atau biasa kita sebutnya dengan Center of Excellence. Iya, gimana tuh Pak? Oke Mbak Kiki, syarat unit kerja pengadaan barang jasa yang ideal atau sebagai Center of Excellence, satu dari segi kelembagaan harus menjadi lembaga yang permanen, struktural dan independen. Dua, dari segi sumber daya manusianya, anggota kelompok kerja pemilihan telah diangkat sebagai pejabat fungsional, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan atau memiliki kompetensi pengadaan barang dan jasa. Tiga, dari segi perluasan peran, unit kerja pengadaan barang dan jasa tidak saja terbatas sebagai penyelenggara proses pemilihan penyedia, namun sudah mampu menjadi pembina, stakeholder, dan sebagai pusat informasi pengadaan barang jasa pemerintah. Empat, dari segi finansial memiliki anggaran dan insentif yang memadai. Nah, itu tadi bagaimana caranya ya tentunya dengan memenuhi persyaratan tadi ya Pak Hasan ya, karena untuk menjadi pusat unggulan ini tadi seperti yang disebutkan Pak Hasan bahwa syaratnya itu ada 4 gitu, dari segi kelembagaan, sumber daya manusia, kemudian perluasan peran, dan terakhir adalah finansial ya Pak Hasan ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih sahabat Bagimu bahwa UKPBJ Kalsel atau Biro PBJ ini tuh sudah menjadi permanen atau independen ya Pak ya, bukan menjadi bagian di dalam sebuah instansi, tapi melainkan sudah menjadi SKPD sendiri lah kita bisa sebutnya ya. Kemudian dari sumber daya manusia juga Pokja kita juga sudah tidak ad hoc lagi gitu, sudah permanen di tempat kita, sudah semua sudah dilantik untuk menjadi pejabat fungsional ya Pak Hasan ya. Dan dari segi perluasan peran, nah ini nih perluasan peran ini adalah sebagai pusat informasi pengadaan barang jasa pemerintah seperti yang kita jalankan sekarang ya Pak Hasan ya. Iya, benar. Nah, lewat podcast Bagimu ini gitu, ini salah satu bentuk perluasan peran dari Biro PBJ sendiri untuk bisa meluaskan atau berbagi ilmu ya Pak Hasan ya seputar pengadaan barang dan jasa tentunya. Dan terakhir finansial pastinya. Ini yang membuat daya tarik ya Pak Hasan ya. Oke nih, kita lanjut nih Pak Hasan ya. Kan tadi sudah
sudah dikatakan bahwa di tahun 2020 Biro PBJ ini sudah mendapatkan penghargaan tadi ya Pak Hasan ya. Nah kemudian Pak Hasan, bagaimana nih si Biro PBJ ini untuk mendapatkan penghargaan tadi, kemudian dengan kategori Pusat Unggulan Pengadaan Barang Jasa melalui tingkat kematangan level 3 atau proaktif, ya kan? Nah lalu gimana nih caranya si Biro PBJ sendiri bisa menuju ke level 3 atau proaktif tadi Pak Hasan? Jadi untuk menuju level 3 proaktif, yang paling utama itu komitmen pimpinan. Oke, betul. Jadi pimpinan kita di sini, terutama Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, sangat mendorong dan mensupport para ASN di lingkungan Biro Pengadaan Barang Jasa untuk secepatnya meraih level proaktif. Dan alhamdulillah kita tahun 2020 kita sudah mencapai level kematangan proaktif atau level 3. Dengan mensinergikan ketiga bagian yang ada di Biro Pengadaan Barang Jasa, yaitu bagian PPBJ, PP Pembinaan Pengadaan Barang Jasa, layanan pengadaan secara elektronik, dalam mengumpulkan bukti dukung untuk memenuhi syarat tingkat kematangan ke level 3 atau proaktif tersebut. 3, dengan melibatkan seluruh ASN yang ada di lingkup Biro Pengadaan Barang Jasa dan pegawai tidak tetap, itu sangat besar juga perannya Mbak Kiki. Iya, jadi ini sahabat bagimu, bagaimana caranya Biro PBJ sendiri ya tentunya pasti pertama komitmen pimpinan ya Pak Hasan ya. Tanpa adanya nih komitmen dari pimpinan, tanpa adanya supporting atau turun tangan langsung nih dari pimpinan, kita mah nggak bisa apa-apa ya Pak Hasan ya. Iya. Karena biar gimana pun nih pimpinan ini berperannya sangat luar biasa demi keberhasilan Biro ini. Tapi tentunya tidak luput dari dukungan semua ASN dan juga PTT atau tidak tetap pegawai tadi ya, tidak atau tetap biasanya kita tadi. sebutnya dengan tenaga kontrak gitu. Iya, Nah lanjut nih Pak Hasan, bagaimana nih, tadi kan Pak Hasan bilangnya komitmen pimpinan ya kan, lalu bagaimana nih peran pimpinan sendiri dalam pemenuhan kematangan level 3 atau proaktif? Oke, baik. Jadi peran pimpinan terutama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sangat besar dalam pencapaian tingkat kematangan level 3 atau proaktif, di mana Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pemenuhan kematangan melakukan beberapa trik dan cara. 1, misalnya mengadakan rapat internal dengan seluruh kepala bagian serta seluruh pejabat struktural terutama sub bagian. Kedua, melakukan pembagian tugas bagi Ki. Iya. Nah, kepada bagian serta kepala sub bagian dan seluruh staf untuk mempercepat pemenuhan persyaratan bukti dukung yang diperlukan untuk di-upload ke aplikasi SIUKPBJ atau Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Nah itu Gitu. tadi. Jadi lagi-lagi nih kita mah ada trik ya. Biasanya setiap pimpinan pasti punya trik sendiri ya Pak iya, Hasan ya. benar, Punya benar. strategi sendiri nih. Gimana caranya gitu untuk bisa jadi unggul nih. Nah, Ya itu tadi. Mungkin Kepala Biro kami lebih mengutamakan biasanya tuh kita sering rapat internal ya Iya, Pak Hasan sering, ya. ya. Di situ beliau biasanya akan rapat bergiliran dengan struktural, fungsional, bahkan sampai dengan PTT sendiri gitu. Betul. Karena itu tadi perannya semua dibutuhkan untuk bisa bekerja sama untuk mengumpulkan bukti dukung yang tadi disebutkan sama Pak Hasan ya Iya, Pak Hasan ya. Nah kemudian nih Pak Hasan nih, bagaimana nih atau apa planning dan harapan ke depannya di Biro PBJ untuk terkait level kematangan sendiri? Karena kan kalau kita kan sekarang berada di level 3 nih Pak Hasan ya. Iya, betul. Pasti kita nggak mau dong puas gitu aja. Iya, Nah benar. pasti kita nih pengen nih, ayo apalagi nih gitu kan. Gimana nih Pak Hasan? Ya, planning kita ke depannya insya Allah agar Biro Pengadaan Barang Jasa bisa mencapai level kematangan level 4 atau strategis. Amin. Dan harapan kami ke depannya agar kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan sudah bisa mencapai level kematangan level 3 secara menyeluruh bagi Ki. Iya. Nah, itu Bang harapan kita ya. Itu harapan kita karena seperti kita ketahui baru Kabupaten Tanah Laut ya Pak Iya, Hasan baru ya. Tanah Nah itulah Laut. lagi-lagi kita pengennya tuh sukses bersama-sama Nah. gitu ya, unggul bersama-sama, bukan Iya. hanya provinsi yang unggul tapi melainkan kabupaten kotanya juga ikut unggul untuk bisa Kalimantan Selatan otomatis jadi lebih unggul juga Nah, gitu. betul, Nah betul. ngomong-ngomong tadi soal kematangan UKPBJ nih Pak Hasan, apa aja nih model kematangan UKPBJ tuh? Jadi pertama-tama kita
tingkat kematangannya dulu yang kita jelaskan, di mana tingkat kematangan itu terdiri dari inisial atau level 1. Kemudian Inisiasi ya Pak ya? Inisiasi atau level 1. 2. Esensi atau level 2. Kemudian proaktif atau level 3. Nah, saat ini kita sudah proaktif. Iya, betul. Kemudian strategis atau level 4. Dan terakhir unggul atau level 5. Dan domain dan variabel pengukuran UKP biji terdiri dari 4 domain. Domain proses, di mana domain proses itu terdiri dari 4 variabel: manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Kemudian domain kelembagaan. Nah, di domain kelembagaan itu terdiri dari 2 variabel: variabel perorganisasian, variabel tugas dan fungsi. Kemudian domain yang ketiga, domain sumber daya manusia, di mana terdiri dari 2 variabel: variabel perencanaan, variabel pengembangan SDM. Keempat, domain sistem informasi yang terdiri dari 1 variabel yaitu sistem informasi. Nah, itu tadi tuh. Kalau mau tahu model-model kematangan tuh tadi udah dijelasin sama Pak Hasan ya. Pak Hasan ya, kita posisi sekarang lagi di level 3 nih, atau nomor 3. Kita mau menuju ke 4 tadi strategis. Strategis. Kemudian yang kelima adalah unggul. Nih, kita doain sama-sama nih ya teman-teman ya, atau sahabat bagimu yang menyaksikan di mana aja. Semoga Biro PBJ juga bisa segera gitu ya untuk bisa ke level 4 ya Pak Hasan ya. Mudah-mudahan. Kemudian nih Pak Hasan, untuk indikator penilaiannya tuh apa aja nih Pak Hasan dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan? Untuk penilaian indeks tata kelola pengadaan barang itu meliputi dari yang 1 sirup, Pak. 2 e-tendering, 3 e-purchasing, 4 kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, 5 tingkat kematangan. Itu yang dinilai dari indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Kalau dilihat nih ya Pak Hasan ya, dari 5 indikator tadi yang Pak Hasan sebutkan itu pastinya sih kalau di Biro PBJ tuh itulah fungsinya ya, semua 3 bagian ini tuh bersinergi tadi ya Pak Hasan ya. Karena kalau kita berbicara tentang sirup, otomatis ke LPSE nih bagiannya ya kan gitu. Ada LPSE, kemudian ada PPBJ juga, pengelola pengadaan barang jasa, dan ada advokasi tentunya yang terakhir. Iya, dan pembinaan. Nah, kemudian Pak Hasan, dari penilaian LKPP sendiri nih untuk Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini saat ini mendapatkan nilai berapa dan mendapatkan predikat apa nih Pak Hasan? Jadi Mbak Kiki, berdasarkan hasil pengumuman sementara dari LKPP, Biro Pengadaan Barang Jasa mendapat nilai kurang kemarin Mbak Kiki. Kemudian kita melakukan klarifikasi untuk perbaikan nilai tersebut dengan mengirimkan surat dan bukti dukung klarifikasi tersebut. Maka berdasarkan surat dari LKPP nomor 28247 garis mendatar SES titik 2 garis miring 12 garis miring 2001 pada tanggal 10 Desember dan surat edaran LKPP nomor 4 tahun 2021 serta mencabut surat edaran LKPP nomor 2 tahun 2021. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mendapat perbaikan nilai dari LKPP dengan predikat baik. Waduh, alhamdulillah nih predikat Ya, baik nih berarti 90 nih berarti 90 nih Pak Hasan. kita sudah. Wow, mendekati sempurna nih. Nah, itulah tadi fungsinya kita tuh cepat tanggap ya Pak Hasan ya. Benar. Jadi kalau kita ada dapat isu apapun gitu, kita harus segera klarifikasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan, tadinya kita mendapatkan nilai kurang, kita segera klarifikasi ya kan. Iya. Kirimkan bukti dukung. Ternyata akhirnya keluarlah surat dan mencabut statement tersebut ya Pak Betul, Hasan ya. betul. Nah, ternyata sudah diakui nih bahwa KPBJ Kalsel itu dapat predikat baik. Iya, baik. Nah, gitu nih. Selesai nih sudah nih bincang-bincang sama Pak Hasan nih. Terima kasih ya Pak Hasan Sama-sama, sudah Mbak meluangkan Kiki. waktu Iya. dan kesempatan. Selesai sudah nih bincang-bincang Kiki dengan Bapak Hasan SE. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya.
biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, tolong dong komen juga di kolom komentar kira-kira kalian mau request kami bahas tentang apa nih seputar pengadaan barang dan jasa. Dan satu lagi, bantu share dong ke teman-teman kalian. Oke? See you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.